Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Isma Muslimah dengan NPM 2259201068 dari kelas STI 6B. Jadi kali ini saya akan membuat sebuah video penjelasan untuk tugas UAS dari mata kuliah analisis dan visualisasi data. Kali ini tugasnya itu adalah mengerjakan 4 soal dengan menggunakan Google Colab dan satu soal itu menggunakan Walker Studio. Selanjutnya di sini saya akan mulai menjelaskan. Jadi di sini dalam soal UASnya itu kita harus melakukan analisis terhadap data timbulan sampah dari tiap kabupaten atau kota di Provinsi Indonesia pada tahun 2023. Sini juga sudah dicantumkan datasetnya. Kebetulan saya juga sudah mengunduh datasetnya sebelumnya. Di sini dari dataset di atas itu kita akan melakukan 4 proses planning atau analisis untuk memperoleh 4 informasi ya, menggunakan Google Colab. Di sini yang pertama itu kita menggunakan jumlah total timbulan sampah tahun dari setiap provinsi menggunakan fungsi sum. Selanjutnya di sini kita lanjut buka Google Colab. Sebelumnya di sini kita buka aja dulu namanya, UAS Isma Muslimah. Oke, kalau udah langsung enter aja. Jadi di sini itu sebelumnya saya udah punya kodenya, sudah saya kerjakan, saya taruh di dalam notepad ya. Jadi kita tinggal copy dulu. Sini kita tinggal copy. Nah, jadi di sini itu sebelum kita kita run itu kita pastikan kita upload si file datasetnya tadi ya. Jadi kita klik ini buat mengupload. Kita pilih datasetnya ini dia, dataset sampah ya. Oke, udah. Kalau udah ini kita close aja. Pastikan juga di sini itu nama file itu sesuai dengan nama yang ada di dalam penyimpanan kita ya. Untuk import pandas sendiri ini berguna untuk mengelola dan menganalisis data dalam bentuk tabel atau biasa disebut data frame. Untuk Lalu di bagian sini dari CSV itu digunakan untuk membaca file CSV dan akan menyimpan dalam bentuk variabel data frame-nya. Lalu di sini kita akan df columns ini kita gunakan untuk membersihkan kolom yang mana digunakan untuk membersihkan spasi yang mungkin ada di nama kolom ya, agar tidak terjadi kesalahan saat kita mengakses kolomnya nanti. Di sini juga kita akan mengubah kolom angka dari string ke float atau hilangkan komanya supaya koma itu dihapus dan dikonversi ke tipe data numeric float itu agar bisa kita hitung dengan sistematis nantinya ya. Kalau sudah ini kita run aja. Oke, di sini udah. Selanjutnya di sini kita bisa tambah ini ya, kita klik aja kode untuk tambah kode selanjutnya. Ini nomor satu ini tadi kita itu ya, total timbulan sampah di tiap provinsi. Kalau sudah kita copy aja. Jadi DF Group by Provinsi ini berguna untuk mengelompokkan data berdasarkan provinsinya. Untuk sub ini sendiri berfungsi untuk menjumlahkan nilai timbulan sampah untuk tiap provinsinya ya. Kalau sudah ini nanti dia akan memprint total timbulan sampah di tiap provinsinya. Kalau sudah kita run aja. Di sini sudah muncul ya untuk tiap-tiap provinsinya. Seperti di sini ada di Provinsi Aceh itu ada 89854, lalu Bali ada 10.000 sekian, Banten 15.000 sekian,
ya. Lalu untuk soal yang selanjutnya itu adalah rata-rata ya, rata-rata timbulan sampahnya. Kodenya juga sih sudah ada sih, sudah membuat semua kodenya supaya tidak terlalu lama. Tinggal aja. Kalau udah press, sama seperti sebelumnya, DF Group by ini berguna untuk mengelompokkan data berdasarkan nama provinsinya. Yang membedakan hanya main jika tadi menggunakan sum untuk menjumlahkan total ya. Sini main untuk menghitung rata-ratanya. Kalau sudah ini kita run aja. Nah, udah muncul rata-rata timbulan sampah tahunan per provinsinya. Aceh ada 10.000 sekian, lalu DKI Jakarta 52 sekian, dan sampai Sumatera Utara ada sekian. Selanjutnya ini untuk soal yang selanjutnya ya, ada ini provinsi dengan timbulan sampah tahunan paling banyak. Ini aja. Sudah kita paste di sini. Untuk soal yang ketiga ini yaitu provinsi dengan total timbulan sampah tahunan paling banyak ya. Fungsi ID Max ini untuk mengelompokkan nama dengan nilai tertinggi, lalu Max-nya ini untuk mengembalikan angka tertingginya. Jadi nanti dia akan muncul provinsi dengan timbulan sampah paling banyak kalau sudah kita run. Nah, provinsi dengan timbulan sampah terbanyak itu ada di Jawa Timur ya. Ada 48.972.19,14 ton. Lalu selanjutnya untuk soal yang keempat, itu total timbulan sampah paling sedikit ya. Oke, terus kita press saja di sini. Sama seperti sebelumnya, ID ini berfungsi untuk mendapatkan nama provinsi dengan jumlah timbulan sampah paling kecil atau paling sedikit. Lalu untuk mainnya ini untuk mendapatkan angka timbulan sampah paling sedikit di provinsi mana. Kalau sudah kita run, dia akan muncul nanti. Ini sudah terdapat provinsi dengan timbulan sampah paling sedikit, yaitu Kalimantan Utara hanya 5234,83 ton ya. Jadi untuk 4 soal dalam Google Colab ini sudah bisa kita selesaikan. Soal nomor 1 dengan total timbulan sampah tahunan di setiap provinsi. Lalu soal nomor 2 rata-rata total timbulan sampah di setiap provinsi. Lalu ada nomor 3 itu provinsi dengan total timbulan sampah tahunan paling banyak. Lalu yang keempat itu ada provinsi dengan total timbulan sampah tahunan yang paling sedikit. Selanjutnya di sini saya akan melanjutkan untuk soal kelima atau soal yang terakhir, yaitu kita akan menggunakan web dari Locker Studio untuk membuat visualisasi data dari dataset dengan tampilan seperti gambar link berikut. Ini kita buka dulu gambarnya ya. Seperti ini. Sekarang kita buka dulu web Locker Studio-nya. Kalau udah sekarang kita klik aja laporan kosong ini. Kita tunggu. Jadi di sini untuk menambahkan data ke laporannya itu kan kita kan pakai Google Spreadsheet ya. Yang ini kita klik aja. Nah, ini kita pilih yang sudah tersimpan ya. Ini kita namanya ada di data sampah ini, kita klik aja. Kalau udah kita klik tambahkan. Ini kita klik aja tambahkan ke laporan ya. Oke, udah. Di sini kita boleh ubah dulu namanya kalau mau ya.
Enggak, dulu namanya biar enak. Terus dia emang deh, udah di sini untuk apa judul ya, data timbulan sampah Indonesia tahun 2023. Di sini untuk judulnya itu kita klik titik tiga di ini, kita cari aja bacaan teks ini, kita taruh aja di sini. Sini kita tulis tadi namanya data timbulan sampah di Indonesia tahun 2023. Jadi di sini tinggal kita rata-ratain ya. Ini kita pilih rata tengah aja. Lalu untuk ukuran teksnya ya, pilih yang agak gedean dikit. Enak baca netnya. Warnanya bebas. Di sini aku pilih apa ya, biru juga ya. Terus kita pilih bold juga biar makin jelas. Kalau mau diubah, oh iya, model tulisannya bisa mau diubah apa. Sini, bisa. Oke, ini aja deh aku. Kalau udah ini kita atur ya tata letaknya mau di mana. Sini aja. Selanjutnya di sini kita akan menambahkan diagram sama hierarki ini. Kita taruh aja basingnya. Jadi kan bisa kita rapi-rapihin. Udah, kita pilih di penyiapannya. Ini benar provinsi. Lalu untuk metriknya ini kita ubah jadi sampah tahunan ya. Lalu di bagian garisnya ini kita pilih jadi 10 aja biar nggak banyak. Nah, udah. Lalu selanjutnya di sini kita akan pilih ini tabel ya. Settingnya kita nanti bisa digeser-geser sendiri lah ya. Selanjutnya di sini kita klik lagi tambahkan diagram, kita pilih table yang ini, lalu kita taruh sama di penyiapan ini dimensinya ada provinsi dan kabupaten sama kota. Kita tambah terus di metriknya juga ini ada timbulan sampah tahunan dan timbulan sampah harian ini kita klik juga. Kalau udah ini tinggal rapihin setting-setting mau kayak gimana.
Oke, udah. Oke, jadi untuk di kotak pertama ini berfungsi sebagai menam. Jadi di kotak pertama ini dia berfungsi untuk menampilkan perbandingan besar data. Semakin besar nilai, maka semakin besar juga ukuran kotaknya. Lalu untuk di data table yang kedua, dia berfungsi untuk menampilkan data provinsi dan juga kabupaten beserta kotanya, serta timbulan sampah tahunan dan juga hariannya, supaya kita melihatnya itu lebih mudah datanya. Yang ketiga ini seperti itu ya, kita dulu ditambahkan diagram. Ini ya diagram batang ini. Kalau udah kita klik, kita geser aja. Untuk dimensinya ini kita ubah kabupaten atau kota. Lalu untuk di metriknya ini timbulan sampah harian. Ya, benar menurun. Lebih kayak ini sudah benar ya. Ini kita pilih 10 aja, jangan Clara bisa juga bisa enggak. Kalau saya udah cukup gini aja lah warnanya. Sekarang tinggal kita rapihin ya. Ini ada 10 kabupaten atau kota dan timbulan sampah hariannya kayak ini ada kota Semarang ada 102.000. Benar, benar. Kalau seperti ini beraca tambahkan diagram ini ya, diagram seperti donat. Kita di sini. Kalau di penyiapan ini di dimensinya kita ubah jadi provinsi. Kalau di metriknya ini timbulan sampah tahunan. Di sini itu udah benar ya, 10 bagian juga. Jadi kalau udah ini tinggal kita rapiin aja lah ya. Mau kayak gimana. Udah kelihatan untuk di kotak yang ketiga ini. Untuk di kotak yang ketiga ini dia berfungsi untuk menampilkan top 10 kabupaten atau kota dengan timbulan sampah harian tertinggi ya. Jadi ada top 10 kota. Lalu untuk kotak atau tabel yang terakhir yang keempat, ini dia berfungsi untuk menunjuk presentasi kontribusi provinsi terhadap total timbulan sampah tahunannya. Untuk memudahkan juga di sini kita bisa nambah. Kita bisa tambah kontrol, menu drop down-nya. Taruh di sini aja. Provinsi ya benar. Lalu bisa kita tambah satu lagi menu drop down-nya.
kita taruh di sini, titik ukurannya bisa kita ubah kabupaten per kota, biar supaya memudahkan ya. Mudahkan kita mencari-carinya. Bisa kita besarin sedikit tulisannya supaya tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil maksudnya. Provinsi juga taruh di Google X. Oke, sudah bisa kita lihat di sini. Nah, sama dengan yang ada di link drive yang Bapak sertakan. Nah, jadi ini juga udah tersimpan di secara otomatis. Jadi cukup sekian yang dapat saya jelaskan untuk menyelesaikan tugas-tugas dari mata kuliah analisis dan visualisasi data. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.